Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tatimmu Waalaikumsalam shalihat. warahmatullahi Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamata. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bunda-bunda sekalian, sahabat Al-Quran sekalian, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembelajaran sekolah Arbaun Qur'aniyah. Insyaallah kita akan masuk ke hadis yang kedua. Kemarin kita masuk di hadis yang pertama dan sedikit pengantar di hadis yang kedua. Nampaknya kalau saya tebak ya, kemungkinan kita satu pertemuannya satu hadis ya. Meskipun saya mengusahakan dua hadis, tapi apalah daya, kalaupun misalkan waktunya sangat-sangat sempit ya, dan mungkin sebagian sahabat juga banyak yang ingin bertanya insya Allah. Jadi kalaupun ada yang belum bisa dijawab pertanyaannya, insya Allah nanti diundur ke pekan depan atau mungkin nanti saya japri secara teks atau voice note insya Allah. Baik ya sahabat, insya Allah kita akan masuk ke hadis 2. Al-haditsus tsani, hadis yang kedua, ini menjelaskan tentang al-harful wahidu, satu huruf min kitabillah yang kita baca dari Al-Quran, bi asyri hasanatin akan Allah ganjar ya dengan 10 kebaikan. Nah, guru saya selalu bilang begini ya, Kiai Aheb Mustafa, beliau selalu bilang begini, kalau konteksnya hasanat itu kita pakainya ganjaran ya, bahasa Indonesianya ganjaran ya. Kalau konteksnya ketaatan atau kebaikan, konteksnya diganjar ya. Tapi kalau konteksnya dosa atau maksiat maka dibalas ya, gitu. Nah, beliau uniknya begitu karena balasan itu identik dengan buruk ya, balas dendam. Identik buruk ya. Nah, meskipun ada yang balas budi ya, tapi identiknya balas budi itu jarang ya. Harusnya apa namanya? Balas budi itu bentuknya terima kasih ya atau kembali kasih seperti itu. Jadi untuk apa namanya menerjemahkan bi asyri hasanatin dengan diganjar dengan 10 kebaikan gitu ya. Meskipun boleh-boleh saja tidak setuju. Ini terkait pemilihan kata ya. Nah, jadi satu huruf Al-Quran setara dengan 10 kebaikan katanya. Nah, kita baca. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun rawahu Tirmidzi wal Darimi. Nah, kita langsung saja ya terjemahnya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud termasuk salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Insya Allah setelah ini kita bahas ya biografi singkatnya. Abdullah bin Mas'ud berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda ya. Jadi sabda itu identiknya dengan ucapan Nabi ya, sabda ya. Kalau ucapan sahabat berkata begitu ya, berucap ya, berpendapat dan seperti itu ya. Jadi kalau bersabda itu identik dengan hadis Nabi gitu ya. Siapa saja yang membaca satu huruf, jadi siapa saja di sini ya, boleh laki-laki, boleh perempuan, boleh remaja, boleh lansia dan seterusnya, yang membaca satu huruf dari kitabullah, dia itu baca satu huruf dari Al-Quran, jadi kitabullah di sini Al-Quran ya, maka orang tersebut atau ia akan mendapatkan satu kebaikan. Ya. Nah, jadi satu kebaikan itu berlipat 10 kebaikan yang serupa. Jadi tiap satu kebaikannya akan dilipat gandakan ya, dikalikan dengan 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan, kata Rasul, alif lam mim. Jadi alif lam mim itu disebut fawatihus suwar, huruf-huruf pembuka surat ya. Jadi alif lam mim ya Islamin. dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah itu tidak dinilai satu huruf kata Nabi, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi ketika Bunda sekalian baca alif lam itu bukan tiga huruf, bukan alif, lam, mim, bukan tiga huruf tuh tiga kebaikan, bukan, tapi alifnya satu kebaikan dikali 10,
lamnya satu kebaikan dikali 10, mimnya satu kebaikan dikali 10. Jadi ketika Bunda membaca alif lam mim sudah dapat 30 kebaikan dari Allah ya. Bentuknya apa? Ah, ini ya. Jadi hasanat di sini, kebaikan ini tidak diketahui secara pasti oleh para ulama bentuknya apa. Jadi balasan dari Allah atau ganjaran dari Allah itu tidak ada orang yang tahu. Tapi Allah tahu apa yang kita butuhkan. Misal, si fulan hajinya sudah 30 kali, ya. Hartanya sudah 30 hektar. Gajinya sebulan udah 30 juta. Dia udah nggak butuh harta. Oh iya, kata Allah, dia butuh sehat. Dikasihlah sehat 30 hari ke depan. Gara-gara dia baca alif lam mim saja. Yang 3 huruf dikali 10. Tuh, gitu kan ya. Jadi Allah tuh membalas sesuai apa? Apa yang kita butuhkan. Begitu ya. Seperti itu. Sampai sini paham ya. Jadi kebaikan di sini ulama tidak ada yang mengetahui secara pasti itu rahasia Allah, mau bentuknya harta, kesehatan, kepintaran. Kalau anak mungkinnya dikasih apa namanya cerdas dalam 30 hari misalkan. Mudah sekali dia dalam mempelajari ilmu bisa. Gara-gara baca apa? Alif lam mim saja. Bayangkan kalau kita baca Al-Fatihah, berapa huruf Al-Fatihah? Ya, kali 10. Wah, udah ya. Makanya Syekh apa namanya Abdullah uh, Al-Kathiri guru saya mengatakan bahwa tahsin Al-Quran atau ilmu belajar baca Al-Quran adalah ilmu untuk mendapatkan banyak pahala. Guru saya tidak mengatakan ilmu untuk memperbaiki bacaan Quran, tapi ilmu mendapatkan banyak pahala. Jadi ilmu belajar baca Quran itu adalah ilmu untuk mendapatkan banyak pahala. Dasarnya adalah hadis ini. Gitu. Seperti itu ya. Ini baru apa? Baru baca aja. Di sini nggak disebutin fasih ya. Bacanya yang penting baca bunyi aja. Dapat 10 kali kebaikan. Kalau fasih nanti dikali lagi. Kalau ikhlas nanti dikali lagi. Ya. Wah, itu. Kalau misalkan kita baca Qur'annya dalam posisi apa namanya? Berwudu, menghadap kiblat, dikali lagi. Banyak sekali. Seperti itu ya. Nah, itu. Sekarang kita sedikit kenalan dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi Abdullah bin Mas'ud adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan sanad Al-Qur'an. Nah, ini ya. Jadi tidak semua sahabat Nabi meriwayatkan sanad Al-Qur'an. Saya sedikit buka dulu ya. Ini salah satu sanad milik sahabat kita, Ibu Hilda Musa. Semoga Allah menjaga beliau dan memberikan curahan rahmat kepada beliau. Nah ini ya, biar sahabat semuanya termotivasi ya. Ini ijazah bacaan surah Al-Fatihah punya Ibu Hilda. Nah di sini, nah jadi dari Ibu Hilda belajar ke saya, belajar kepada guru saya Asy-Syaikh Sa'id bin Abdullah Al-Kathiri, belajar kepada Asy-Syaikh Misbah bin Ibrahim Ad-Dusuki. Nah ini ya, di nomor 28 ini adalah salah satu ulama dunia ya. Beliau dikejar-kejar kemana-mana ya, karena ini hanya orang yang sanadnya tertinggi di dunia yang masih hidup. Di sini sebenarnya ada dua orang ya, Syekh Yunus Ghalban dan Syekh Ibrahim Ad-Dusuki. Ini paling ahli Al-Quran sedunia. Ini dikejar-kejar sama ulama seluruh dunia karena tinggi sekali sanadnya. Nah, muridnya adalah Syekh Sa'id bin Abdullah Al-Kathiri, guru saya orang Yaman. Nah, di sini. Lantas mana Ustadz Abdullah bin Mas'udnya, sahabat Nabi-nya? Ini di atas ya. Di sini adalah apa namanya? Abdullah bin Mas'ud itu ada di sini ya. Nah, di yang keempat. Jadi ada 5 sahabat Nabi yang meriwayatkan bacaan Al-Quran ya. Yang fokus dia itu ahli Al-Quran, di antaranya Abdullah bin Mas'ud. Dan salah satu sahabat kita, Ibu Nani dan Ibu Hilda sudah terhubung namanya kepada salah satu sahabat Nabi yaitu Abdullah bin Mas'ud. Seperti itu ya, dari Nabi, dari malaikat Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini seperti itu ya. Jadi hanya satu-satunya kitab suci yang terjaga keasliannya adalah Al-Quran. Karena jelas ya, dari siapanya, dari Tuhannya, dari malaikatnya, dari nabinya, jelas ya. Gitu. Kalau agama sebelah itu belum tentu ya, mohon maaf ya, belum tentu ya. Bahkan banyak sekali perdebatannya. Seperti itu ya. Jadi Abdullah bin Mas'ud adalah salah satu di antara 5 sahabat Nabi yang ahlul Quran, yang fokus ya meriwayatkan Al-Quran. Seperti itu ya. Yang kedua, apa namanya di sini Rasulullah SAW bersabda,
siapa saja yang ingin membaca Al-Quran asli sebagaimana ketika ia diturunkan, sebagaimana aku belajar kepada malaikat Jibril, maka bacalah Al-Quran sebagaimana cara membaca Ibnu Umi Abd, sebagaimana Abdullah bin Mas'ud membaca. Gitu ya, kata Rasul, kalau kamu mau baca Al-Quran itu murni, ya asli seperti yang aku pelajari dari malaikat Jibril, maka bacalah seperti sahabat Abdullah bin Mas'ud. Nah, ini jelas ya. Gitu. Lanjut. Abdullah bin Mas'ud adalah, nah ini kalau tadi kita menjelaskan bahwa keutamaan Abdullah bin Mas'ud itu adalah orang yang tadi yang ahli dalam bidang Al-Quran, salah satu dari 5 sahabat Nabi. Ya. Nah, yang kedua tadi bahwa kalau pengen baca Al-Qur'annya persis seperti Nabi, bacalah seperti Abdullah bin Mas'ud. Yang ketiga sekarang, Abdullah bin Mas'ud itu sahabat Nabi. Nah ini ya, khodim yang suka melayani Rasul ya, yaitu senantiasa mendampingi beliau dan menyiapkan semua keperluan beliau. Jadi sahabat Nabi itu banyak perannya ya. Ada yang bantu dagang bersama Nabi, ada yang panglima perang, ya, ada yang sebagai ini salah satunya khodim ya, yang membantu keperluan Nabi seperti itu ya. Ya mungkin bahasa sekarang itu apa ya, asisten lah gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi orang terdekat. Jadi wajar kalau waktu senggang beliau talaki ya. Begitu. Beliau mendapatkan ilmu ya dan seterusnya. Nah, seperti apa? Menyiapkan sandal Nabi, menyiapkan wudhu Nabi. Karena zaman dulu, mohon maaf ya, tidak ada water jet pump, ya. Nggak ada ya, nggak ada air apa PDAM, nggak ada. Jadi kalau Nabi pengen wudhu, sahabat Abdullah bin Mas'ud menyiapkannya di dalam bejana, bahkan mengucurkannya dan seterusnya. Oh, Masya Allah. Siapa coba yang nggak mau jadi asisten makhluk yang paling mulia di bumi ini? Bahagia sekali ya. Bahkan menyiapkan bantal Rasul ya, seperti itu dan sebagainya, seperti itu ya. Nah, itu. Mungkin bagi sahabat yang pernah melihat pameran mungkin ya bagaimana sandal Nabi dan seterusnya akan bisa enak ya ketika membaca ini. Jadi itu ya. Jadi Abdullah bin Mas'ud adalah khodim ya, pelayan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus orang terdekat yang menyiapkan keperluan-keperluan Nabi. Allah. Begitu ya. Seperti itu. Saya juga sama dulu ketika santri juga sama ya. Bawakan minuman ya, bawakan kitab, terus apa menata sandal guru saya agar mudah ketika keluar masjid dan seterusnya sama seperti itu ya. Nah, lanjut. Nah, ini siapa saja yang membaca Al-Qur'an, maka setiap satu hurufnya akan diganjar dengan 10 kali lipat kebaikan dari Allah. Nah, ulama juga ada yang berpendapat lain. 10 di sini ada yang mengatakan angka 10 ya. Ada yang mengatakan lambang dari banyaknya pahala gitu. Gitu ya. Sama seperti apa? Kita suka bilang pusing 7 keliling. Apakah pernah kita ngelilingin 7 kali pusingnya? Enggak, tapi angka 7 di situ adalah perlambang betapa sangatnya, banyaknya. Nah, di sini juga sama ya. 10 kali lipat itu ada yang memahami benar-benar dikali 10, ada yang memahami 10 itu perlambang banyak ya. Gitu. Seperti itu ya. Nah, itu. Lanjut. Nah, luasnya rahmat Allah itu jadi gini ya. Apa namanya? Rahmati wasi'at kulla syai'. Kata Allah, rahmati, rahmatku wasi'at, luas, kulla syai', lebih dari sesuatu apapun. Nah, makanya apa? Jadi inti ajaran Islam itu adalah rahmat. Makanya di Al-Qur'an dibuka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Di situ Allah menampakkan dua sifat yang dominan, itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dan itu dua-duanya rahmat, kasih sayang. Jadi apa? Allah itu wasi'at kulla syai', rahmatnya lebih luas dari apapun. Makanya kata ulama, kita sebanyak apapun dosa, kalau kita tobat, Allah ampuni, Allah ridhoi. Ya, problemnya kita tuh jarang tobatnya ya. Gitu. Padahal kalau tiap hari tobat tuh wah itu kebaikan-kebaikan itu datang dari Allah. Begitu ya. Luasnya rahmat Allah itu dengan cara apa? Melipat gandakan pahala ya bagi siapapun yang dikehendakinya. Nah, itu. Jadi Allah melipatkan ganda pahala itu ya terserah Allah mau kepada siapa saja seperti itu ya. Karena apa? Karena Allah itu Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Seperti itu ya.
Jadi Allah itu kepada pendosa kasih sayangnya berupa ampunan. Kepada orang yang taat, ya kasih sayangnya berupa apa? Diberikan ketenangan, ya. Masalahnya dipermudah, begitu ya. Maka kalau guru saya sering bilang, kalau kita pusing, ya, udah nyari solusi, ya, nggak ada ketemu-temu, kita sedang jauh dengan Allah, gitu ya. Kalau kita pusing, banyak masalah, nyari solusi nggak ketemu-ketemu, berarti tandanya kita jauh dari Allah. Kalau dekat itu mudah sekali, mudah sekali seperti itu. Karena Allah itu turun kasih sayangnya berupa mempermudah urusan kita, ya, menyelesaikan masalah kita dan seterusnya. Begitu. Lanjut. Di antara keagungan Al-Qur'an, ya, salah satu keagungan Al-Qur'an adalah ia sebagai tabungan kebaikan dari berbagai macam jenis kebaikan. Guru saya sering bilang, jadi setiap manusia tuh masuk surga itu ada lewat jalur-jalur khusus. Ada jalur berbakti kepada orang tua, ya. Ada jalur menjadi orang tua yang solih solihah. Ada dari jalur Al-Quran, ya. Dia baca Al-Quran terus, mempelajari Al-Quran terus. Ada dari jalur dia mencari nafkah halal, ya. Banyak, ya. Maka kata guru saya, perbanyaklah jalan kita menuju surga. Nah, gitu ya. Banyak sekali seperti itu. Nah, itu ya. Nah, di sini salah satu keagungan Al-Quran itu, maka tiap kali Bunda sekalian membaca Al-Quran, maka ingat kita sedang menabung, ya, bekal untuk di akhirat. Kita lagi nyicil, ya, perbekalan kita untuk kita bahagia di akhirat. Gitu ya. Nah, seperti itu. Bahkan ada ulama bilang kayak gini, tiap kali kita melakukan taat, kita sedang membangun kapling di surga. Nah, gitu ya. Mungkin kita sholat tahajud, berdirilah 1 bata, 2 bata, 3 bata, ya. Nah, gitu. Apalagi terus udah setengah jadi, misalkan kita melakukan maksiat, batanya roboh 1, batanya roboh lagi. Kita taat, jadi lagi. Gitu aja terus. Gitu ya. Maka harus dipahami bahwa ketika kita banyak baca Quran, ya kita tuh sedang membangun rumah di surga. Kita tuh sedang mempersiapkan, ya, kebahagiaan-kebahagiaan kita di surga. Seperti itu. Dan surga itu tingkatannya berbeda-beda tergantung amal soleh kita. Kan saya sering bilang, kita nggak adil loh. Allah nggak adil kalau misalkan orang yang eh, baca Qurannya sehari 1 halaman dengan orang yang sehari satu baris itu berbeda surganya, ya. Kalau sama, rugi dong, gitu kan. Berbeda tingkatannya, sama namanya surga, cuma fasilitasnya berbeda, ya. Nah, gitu ya, seperti itu. Mungkin berbedanya dari segi apa luasnya, dan kita nggak pernah tahu, ya. Lanjut. Rasakan dengan hati kita dan yakini juga dengan hati kita pada saat kita membaca Al-Quran, kita sedang memanen dan mengumpulkan banyak pahala. Gitu. Jadi baca Quran tuh jangan berpikir, wah saya udah hatam. Jangan. Hatam berarti kita dapat pahala banyak. Pengen pahala lagi. Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Bahkan saya pengen punya pahala mentadaburi Quran, baca terjemahnya, baca tafsirnya. Saya pengen punya pahala mengajarkan Quran, tapi saya belum bisa ngajar Quran. Ya sudah, ajak orang untuk belajar Quran kepada guru kita dan seterusnya, kan mudah sekali, gitu ya. Jadi gitu. Jadi yakini dan rasakan bahwa ketika kita terus membaca Quran, kita terus memanen pahala, terus menambah amal kebaikan kita. Gitu ya. Masya Allah. Nah ini bagus ini. Jadi pahala baca Quran itu banyak jenisnya. Saya sering bilang, ya. Pahala baca Quran banyak jenisnya. Ada pahala ketika kita beradab terhadap Al-Quran. Misalkan apa? Kita bawa Al-Mushaf Al-Quran dalam keadaan berwudu, dapat pahala menghormati Al-Quran karena suci badannya. Kita membaca Al-Quran dalam keadaan badannya segar, sudah mandi, sudah wudu, dapat pahala juga. Kita membaca Qurannya menghadap kiblat, dapat pahala juga. Kita membaca Al-Quran dengan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dapat pahala juga. Ya, kita menyimpan Al-Quran di tempat tertinggi, tidak ada benda di atas Al-Quran, dapat pahala menghormati Al-Quran. Ada mushaf Al-Quran yang tercecer, kita ambil, dapat pahala menyelamatkan mushaf Al-Quran agar tidak terinjak dan seterusnya. Banyak sekali pahalanya, ya.
Yang kedua, ada pahala fasih. Gitu ya. Kita membaca Al-Quran sebaik mungkin, sesempurna mungkin, dapat pahala. Ada pahala faham. Meskipun kita baru faham bismillah, tidak apa-apa. Yang penting kita nggak ngerti sama sekali belas 30 juz. Maka nggak apa-apa. Maka ngerti Al-Fatihah saja nggak apa-apa. Boleh ya. Daripada nggak sama sekali. Gitu. Jadi ada pahala dari faham. Ya. Begitu. Ada pahala dari amal. Ya. Misalkan apa? Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk menunaikan zakat. Kita menunaikan zakat, dapat pahala mengamalkan Al-Quran. Gitu ya. Al-Quran menyuruh kita menutup aurat. Kita menutup aurat, dapat pahala. Ya, banyak sekali. Al-Quran menyuruh kita untuk apa? Berbakti kepada kedua orang tua, kita berbakti, dapat pahala lagi. Ya. Al-Quran memerintahkan kita untuk apa? Menyantuni anak yatim, kita menyantuni, dapat pahala juga. Wah, banyak ya. Banyak. Pahala dakwah, Ustadz saya nggak bisa ngajar orang, Ustadz saya apa ya malu kalau ngajar orang. Ya nggak usah malu ya, kalau nggak mampu ya nggak apa-apa, kita mendukung orang yang berdakwah itu juga sudah termasuk pahala dakwah gitu ya. Kayak saya punya murid ya, beliau lama saya nggak nyebutin ya, beliau suka bilang gini, Ustadz saya nggak bisa membantu secara finansial tapi saya selalu dukung Ustadz, selalu doain Ustadz, saya selalu share program Ustadz agar banyak orang yang belajar. Gak apa-apa, saya senang kata saya tuh. Nah, dari situ juga sudah apa? Sudah termasuk dia punya pahala dakwah Al-Quran meskipun dia nggak bisa ngajar. Gitu ya. Lanjut, khusyuk. Wah, Ustaz, khusyuk gimana? Ini cuma panjang bahasannya. Intinya khusyuk itu kita merasa nikmat membaca Al-Quran. Itu khusyuk. Kita tenang, kita betah. Itu tanda-tanda khusyuk ya, salah satunya. Kita tenang, kita betah. Itu khusyuk kita baca Quran ya. Gitu, seperti itu. Lanjut lagi, durasi. Gitu ya. Beda ya pahala orang yang baca Qurannya 1 jam dengan 1 menit. Beda. Karena durasi. Karena kan duduk dalam baca Quran kan membutuhkan konsentrasi. Kan konsentrasi membutuhkan oksigen. Gitu. Itu durasi. Jadi kalau saya bilang tuh, baca Quran tuh bukan cuma diganjar per hurufnya, tapi per detiknya. Wah, ini ya. Hati-hati ya, Al-Quran diganjarnya bukan cuma per huruf, tapi apa? Per detik. Allah, ya. Masya Allah. Terus orang baca pahala orang yang baca Quran sibuk dengan orang yang baca nganggur, beda nggak? Jelas beda dong. Gitu. Kan yang nganggur nggak ada pekerjaan lain lagi. Baca Quran kan mudah ya. Tapi orang yang sibuk, dia meluangkan waktunya untuk baca Quran jelas berbeda pahala. Gitu ya. Nah, gitu. Makanya kata kaidah para ulama, pahala itu tergantung masyakoh ya, tantangannya gitu. Orang kayak sekarang ya, mohon maaf ya, Brigadir Al-Qassam yang di Palestina ya, dia baca Qurannya beda pahalanya dengan orang Indonesia yang tidak dalam kondisi perang. Beda dong. Kan dia tuh kalau baca Quran ada kemungkinan di sniper sama orang kan. Nah, beda Kak? Beda pahala. Gitu ya, tergantung kesulitan. Lanjut, ikhlas. Nah, Ustaz apa ikhlas? Nah, ikhlas itu bukan cuma nama surah ya. Ikhlas itu adalah kita itu beramal soleh tanpa mementingkan penilaian makhluk. Kita baca Quran, kita dinyinyirin. Baca Quran kok suaranya kayak gitu? Aneh banget. Kita tuh, ya nggak apa-apa. Saya lagi belajar baca Quran saja. Nggak usah kayak, aduh minder, saya nggak mau baca Quran lagi, malu. Jangan. Baca-baca aja gitu. Salah ya nggak apa-apa, namanya belajar, berarti harus belajar gitu kan, baca Quran gitu. Jadi kalau misalkan kok saya baca Quran gak ada yang muji ya, itu nggak ikhlas itu, karena masih berpikiran ditilai oleh makhluk. Baca Quran tuh ya udah, Al-Quran memerintahkan kita baca Quran, saya pengen pahala, saya pengen dicintai Allah, baca aja udah ya. Salah nggak apa-apa, ada belajar gitu ya. Benar, alhamdulillah ya. Belum fasih ya nggak apa-apa, sabar aja gitu. Itu ikhlas ya. Jadi lempeng niatnya cuma sama Allah saja gitu, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi pahala Quran itu banyak, bukan cuma banyaknya baca, tapi ikhlasnya, tapi fasihnya, tapi fahamnya, tapi khusyuknya, tapi lamanya ya, adabnya kita terhadap Quran. Bahkan mohon maaf ya, ada satu pesantren guru saya di daerah Jawa Timur kalau tidak salah mengatakan bahwa di pesantren itu aturannya apa? Kalau bawa Quran harus diangkat ya, di atas kepala begini. Masya Allah, ada yang sampai gitu. Ya, kalau di pesantren kami dulu nggak boleh
bahwa Quran ditenteng begini, tapi harus dipeluk gitu. Wah itu kalau guru lihat santri ditenteng Al-Quran, wah itu udah habis dimarahin, habis dihukum. Kenapa? Kamu katanya mau menghormati guru gimana, mau menghormati manusia gimana, kamu menghormati kitab suci kamu aja nggak becus. Wah itu pernah itu ada santri baru ditenteng Al-Quran, wah itu dimarahin. Sampai sekarang gitu ya. Jadi aturannya sampai memuliakan mushaf Al-Quran dengan dipeluk membawanya, ya bahkan dengan begini diangkat ke atas kepala dan seterusnya. Ada yang sampai seperti itu. Nah, begitu. Ya. Masya Allah. Itu. Kita lanjut. Nah, ini. Ada yang tahu Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Beliau adalah Imam Masjid Istiqlal ya. Nah, ini mungkin yang tahu. Beliau, Masya Allah. Ya. Beliau mengatakan dalam satu kesempatan di perkuliahannya, salah satu keajaiban Al-Quran itu adalah, katanya, meskipun kamu atau kita tidak tahu isi kandungannya, tapi kita punya feeling atau perasaan, kita tuh merasakan ada kenikmatan ketika baca Quran. Meski kita nggak ngerti itu. Apa sih misalkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa sih artinya itu? Tapi kita enak bacanya. Nah itu ajaibnya ya. Itu ajaibnya seperti itu ya. Jadi Al-Quran tuh meskipun kita nggak ngerti, tapi membuat hati itu apa? Nyaman. Ketika kita membacanya, atau kita mendengarnya, atau ketika kita melihat mushaf Al-Qurannya. Nyaman ya. Apalagi kalau bacanya di Masjidil Haram, di Masjidil di Masjid Nabawi ya, Masya Allah itu mungkin beda ya, Masya Allah. Lanjut, nah ini Kiai Haji Aidi Makmun Sufyan juga pernah berkata ya, jika kita ingin bermesraan dengan Allah ya, Masya Allah ini bahasanya bagus ya, bermesraan, punya kedekatan yang sangat intim ya, yang sangat intens kepada Allah, maka mudah sekali bacalah Al-Quran. Jadi kalau kita ingin dekat hubungan kita dengan Allah, cukup banyak baca Quran. Apa manfaat kita dekat dengan Allah? Punya masalah, mudah dapat solusi. Gitu ya. Kalau kita kemana-mana dijauhkan dari mara bahaya, ada orang jahat nggak bakal berani nyentuh kita. Karena kita punya backingan atau pelindungnya bukan Polri, tapi Allah langsung. Gitu ya. Ah itu. Karena kita dekat dengan Allah. Sering baca Quran salah satunya. Ya. Gitu. Bahkan adik kelas saya pernah bercerita, eh, katanya, Kak, saya pernah katanya ketika di pondok, karena kebiasaan beliau itu kan murojaah di mana-mana gitu ya. Jadi Qurannya itu yang kecil yang segini disimpan di saku gitu ya. Nah, dia itu pernah mau ditabrak ya, tapi dia tuh lagi bawa Al-Quran itu kayak gimana ya maksudnya, si busnya tuh udah hampir 90% mau nabrak dia, tiba-tiba apa? Tiba-tiba belok sendiri gitu dalam sepersekian detik dan nggak jadi nyentuh motornya. Gara-gara apa? Wasilah baca bawa Quran. Gara-gara bawa Quran itu terhindar dari apa? Dari kecelakaan. Masya Allah. Seperti apalagi kalau apa? Al-Qurannya ada di hati kita. Allah. Lanjut. Nah ini Ibu Hajah Amiratus Salihah, salah seorang eh, petinggi pondok pesantren juga di daerah Jawa. Beliau mengatakan, sepadat dan sepenuh apapun aktivitas kita nih ya, membaca Al-Quran tetaplah harus jadi prioritas. Insya Allah ya. Sesibuk dan serepot apapun kita, membaca Al-Quran tetap harus punya tempat dan sempat. Gitu ya. Maka nggak boleh kita tuh nunggu waktu luang untuk bisa baca Quran. Tapi luangkanlah waktu kita untuk baca Quran. Bahkan guru saya kalau sibuk banget, kamu hanya sebatas baca Al-Fatihah saja udah Alhamdulillah. Atau jangan kepanjangan Al-Fatihah. Al-Ikhlas, Al-Kautsar aja. Udah. Jadi jangan sampai seharian 24 jam kita nggak bisa meluangkan waktu 24 detik untuk Al-Quran. Hanya sekedar baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Misalkan segitu mampunya ya nggak apa-apa. Jangan sampai nggak sama sekali begitu ya. Seperti itu. Jadi nggak ada alasan kita sibuk, tapi hati kitanya mungkin nggak mau baca Quran. Seperti itu. Sesibuk apa emang kita dengan sahabat Nabi Utsman bin Affan yang jabatannya khalifah lebih tinggi dibanding presiden, tapi dia masih bersama Quran gitu. Kita jabatan nggak punya, kok sibuk-sibuk amat ya gitu, nggak sang Quran. Lah wala wala kuat. Mudah-mudahan kita cepat sadar ya, cepat bangun, cepat mau lagi bersama Quran. Nah ini
terakhir ya di sini. Nah, gelas kopi hitam ini bagus ya permisalannya. Jadi kata ulama hati itu seperti wi'a, seperti wadah begitu ya. Nah, hati itu seperti wadah. Nah, dan dosa itu seperti apa? Air kopi atau air kotor. Dan baca Quran itu seperti air mineral yang jernih gitu ya. Nah, kopi yang cangkir yang isi kopi kalau kita terus isi dengan air, maka kopinya akan keluar. Yang tadinya air itu hitam berubah menjadi coklat ya. Terus coklat muda terus menjadi bening. Nah, itulah hati kita. Hati kita yang kotor dengan dosa ya kan, dengan mohon maaf dendam, iri hati. Baca Quran terus, ntar juga hilang ya. Rontok hitamnya, rontok karatnya. Seperti itu. Jadi nggak usah capek-capek kita mohon maaf ya minum pemutih atau apa, tetap hati nggak bakal putih. Tapi apa banyak baca Quran salah satu. Nah tambah lagi dengan pelajari Al-Quran, tambah lagi dengan apa amalkan sekuat kemampuan isi kandungan Quran. Nah, seperti itu ya. Allahu Akbar. Nah, itu sudah ya satu hadis dulu sebelum kita lanjut. Saya ingin membuka diskusi, barangkali ada yang ingin ditanyakan ya, atau meminta Ustadz di poin ini mohon diperjelas seperti apa dan seterusnya. Silahkan. Oh ya, bagi yang baru, insya Allah Ta'ala, rekaman di pertemuan pertama akan kami sediakan juga ya, yang baru masuk grup WhatsApp, insya Allah. Baik, sahabat yang lain, terkait satu pahala Al-Quran akan diganjar dengan 10 kebaikan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Insya Allah. Atau mau cerita, ada pengalaman begini-begini terkait dengan Al-Quran, silahkan. Yang penting masih berkaitan dengan Al-Quran, silahkan. Tes yang lain, Bismillah. Bagaimana? Kalau nggak bisa jawab apa melalui mikrofon, boleh di chat box. Cukup sudah jelas, jadi saya biar tahu. Silahkan. Yang lain, barangkali ada yang ditanyakan. Di sini yang sudah hadir itu Ibu Rina, Ibu Devi, Ibu Mayans, Ibu Hilda, Ibu Ira, Ibu Nani, Ibu Nevi, Ibu Osna, Ibu Rita, Ibu Tia, ini sama Muhammad Dafa. Ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Bismillah, silahkan. Apa sudah cukup? Kalau cukup, saya lanjutkan ke hadis yang ke berapa berarti? Yang ketiga. Sudah cukup ya, sahabat. Baik, insya Allah. Kita lanjutkan ke hadis yang ketiga. Nah, hadis yang ketiga ini saya belum sempat edit untuk PowerPoint-nya. Saya paling pakai Word ya. Nah, Bismillah. Sebentar. Nah, untuk hadis yang ketiga ini, kita akan membahas tentang syafa'atul Quran di ashabihi yaumal qiyamah. Ya. Syafaat Al-Quran atau pertolongan Al-Quran untuk para sahabatnya, untuk orang yang terdekatnya, kelak di hari kiamat. Ya. Nah, di sini, al-hadithu tsalitsu, hadis yang ketiga, syafa'atul Quran li ashabihi, syafaat Al-Quran untuk para sahabatnya. An Abi Umamah al-Bahili, dari sahabat Nabi Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, qala Rasulullah Abu Umamah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Rawahu Muslim. Nah, ini pendek ya. Dari Abu Umamah Al-Bahili, salah seorang sahabat Nabi juga, beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di suatu kesempatan, sahabat Abu Umamah Al-Bahili pernah mendengar sabda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembaca. Ini ya.
Jadi kita sudah ada apa ya, bocoran dari Rasul bahwa kalau kita sering baca Quran, kita menjadi sahabat Al-Quran yang kemana-mana bawa mushaf Al-Quran, baca Quran semampu kemampuan kita, ya, maka kita termasuk ashabul Quran, ya, atau sahibul Quran, sahabat Al-Quran. Nah, kita lanjut nggak apa-apa, cepat. Eh, Siapa sih sahabat Abu Umamah Al-Bahili? Nah, beliau adalah salah satu sahabat Nabi. Nah, kalau tadi apa? Abdullah bin Mas'ud, apa spesial beliau? Beliau ahli di bidang Al-Quran, ya. Beliau salah satu yang meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW dan meriwayatkan sanad Al-Quran. Lantas sekarang apa spesialnya sahabat Nabi Abu Umamah Al-Bahili? Beliau itu adalah orang yang dermawan dan gemar sedekah. Ini salah satu kekhususan Abu Umamah Al-Bahili. Ya. Bahkan di satu riwayat dari Abdullah bin Yazid bin Jabir, ini ini menceritakan bahwa ada pelayan atau asisten dari Abu Umamah Al-Bahili, ya, mengatakan apa namanya, bahwa Abu Umamah itu adalah orang yang suka bersedekah dan senang mengumpulkan sesuatu hal untuk disedekahkan. Jadi sifat dermawan itu ada pada sahabat Nabi Abu Umamah Al-Bahili. Bahkan apa? Beliau tidak pernah menolak seorang pun yang datang meminta kepada beliau sesuatu hal, ya, sekalipun ia hanya bisa memberi sesiung bawang merah atau sebutir kurma atau sesuap makanan. Jadi kalau ada orang yang meminta kepada beliau, beliau hanya adanya sesiung bawang beliau kasih. Jadi nggak pernah apa ya, memberikan harapan kosong kepada hamba Allah yang sedang membutuhkan. Nah, apa yang harus kita pelajari? Bahwa apa? Kita itu kalau nggak bisa ngasih, ya, minimal ngasih doa. Misal, ada orang, saya belum makan, ya saya juga belum makan misalkan. Ya semoga kita dapat rezeki ya, semoga kita bisa makan dengan enak. Sudah, nggak usah, ngapain kamu minta-minta? Gitu. Minta saja sama Allah. Bukan begitu cara jawabnya. Ya. Memang dia juga sudah minta sama Allah, sudah doa. Tapi dia ikhtiar ya. Dia tuh menurunkan rasa malunya. Ya, karena lapar. Rasa laparnya lebih tinggi. Mohon bantuan saya gitu. Karena di hati kecil mereka yang minta, ya, yang benar-benar jujur, mereka juga nggak mau minta kepada manusia. Gitu. Cuma ya dia sedang menunaikan ikhtiar seperti itu. Maka kita kalau nggak bisa bantu, minimal doakan. Atau ada hal apa saja ya, saya punyanya misalkan satu plastik beras, nggak ada lagi, nggak apa-apa, silahkan kasih. Kita nggak pernah tahu itu yang minta itu apakah manusia atau malaikat rahmat, kita nggak tahu ya. Kalau dia yang mintanya malaikat rahmat, ya, yang menguji keimanan kita rugi nggak ngasih itu. Makanya dulu guru saya gitu, kalau kamu ada yang minta ke kamu adanya sesuatu hal kasih